Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan atau keterikatan antara dua buah variabel. Jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Uji korelasi ini ada dua. Ada uji parametrik dengan Pearson dan ada uji non-parametrik dengan Spearman. Ketika uji korelasi, kita harus melihat terlebih dahulu data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ketika data tidak berdistribusi normal, maka seperti biasa pengujiannya non-parametrik. Ketika data berdistribusi normal, pengujiannya menggunakan uji parametrik. Nah, ini contoh hipotesis pada pengujian korelasi. Untuk H0-nya, tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. H1-nya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. H0 ditolak jika nilai signifikansi to-tail lebih kecil dari A, alfa, atau taraf signifikansi. Nah, di mana di sini taraf signifikansinya 0,5. Nah, jadi di sini H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, sedangkan H0 diterima jika nilai signifikansi to-tail-nya lebih besar dari taraf signifikansi atau 0,05. Nah, nanti ketika menerjemahkan apakah hubungan tersebut ada gitu ya, dan seberapa kuat hubungannya. Nah, nanti kita lihat nilai C-nya, nilai korelasinya. Nah, ketika nilai korelasinya 1 sama dengan C-max, maka hubungannya sempurna. Nah, ketika nilai korelasinya nanti 0,8 sampai C-max, hubungannya sangat kuat. Nah, ketika nilai korelasinya 0,6 sampai 0,8, maka hubungannya kuat. Ketika nilai korelasinya nanti 0,4 sampai 0,6, maka hubungannya sedang. Ketika korelasinya nanti 0,2 sampai 0,4, hubungannya lemah. Dan ketika 0 sampai 0,2, maka hubungannya sangat lemah. Ketika nilai korelasinya 0 nanti berarti tidak ada hubungan. Jadi nanti nilai sig itu untuk melihat ada tidaknya hubungan, terdapat atau tidak terdapatnya hubungan. Nah, sedangkan ini nilai korelasinya nanti untuk melihat seberapa besar atau seberapa kuat atau seberapa rendah gitu, tinggi hubungan yang dibangun oleh kedua variabel yang kita teliti. Nah, contoh yang pertama, saya mempunyai penelitian judulnya Hubungan Kreativitas dan Motivasi Belajar Siswa. Di sini variabel X-nya hubungan kreativitas dan variabel Y-nya adalah motivasi belajar. Nah, hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah nilai siswa. Nah, di sini ada nilai kreativitas dan nilai motivasi. Ini nilainya diambil dari angket. Bisa angket, bisa skala sikap,
asal nilainya itu berupa angka. Nah, oke. Kita buka SPSS-nya. Nah, di variabel view, karena di sini variabelnya kreativitas dan motivasi, maka di variabel view kita tulis kreativitas dan motivasi. Desimalnya seperti biasa kita nolkan karena bilangan bulat. Lalu kita klik data view. Nah, di sini ada kreativitas dan motivasi. Kita masukkan kreativitas nilainya. Lalu motivasi juga masukkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kita lihat dulu data ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk apa? Untuk nanti menentukan pengujian korelasinya menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Pertama, klik Analyze, lalu Deskriptif Statistik, lalu Explore. Nah, kita masukkan kreativitas dan motivasi ke dependencies, lalu plots, kita nonkan ininya normality plot speed testnya, kita tandai centang, continue, oke. Nah, di sini test of normality, nilai signifikansi kreativitas dan motivasi Kolmogorov-Smirnov-nya lebih sama-sama 0,200. Kita tulis dulu. Nah, nilai signifikansinya tadi sama 0,2 ya. Tuh. 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Ketika data berdistribusi normal, maka pengujiannya menggunakan parametrik dengan uji Pearson. Nah, kita lanjut ke SPSS tadi. Bagaimana caranya? Klik Analyze,
lalu correlate, lalu bivariate, karena B itu kan dua variabel, kreativitas dan motivasi, jadi kita pilih bivariate. Nah, masukkan variabel yang akan kita teliti, kreativitas dan motivasi. Lalu klik person. Nah, di sini kan ada person, ada candles, ada spearmint. Karena tadi datanya berdistribusi normal, maka kita centang person. Ininya two tile. Lalu oke. Nah, kita lihat di sini berdasarkan nilai korelasinya. Nah, ada Pearson correlation, ada seek to tell. Untuk Pearson correlation adalah nilai korelasi Pearsonnya nanti yang akan kita gunakan untuk seberapa kuat hubungannya, untuk melihat seberapa kuat hubungan korelasinya. Lalu ada seek to tell, untuk melihat apakah berkorelasi atau tidak. Nah, di sini nilai seek to tell-nya 0,000. Kita tulis dulu ya. Lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau lebih kecil dari 0,05 maka apa? Tadi kan kita lihat, jika nilai seek to tell-nya lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi, maka H0 ditolak. Nah, H0 ditolak, H0 itu kan tidak terdapat hubungan. Ketika tidak terdapat hubungan ditolak, artinya apa? Terdapat hubungan kan? Nah, di sini maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kreativitas dan motivasi. Untuk melihat seberapa kuat hubungannya, kita lihat ini. Di sini nilai Pearson correlation-nya 0,935. Kita tulis. Ya. 935. Nah, kalau 0,935 masuk kelompok yang mana? Nah, Checkmark itu kan 1. Nah, ketika nilai korelasinya berada di antara 0,8 dan Checkmark kan 0,9, berarti di sini. Nah, maka hubungannya sangat kuat. Nah, hubungan sangat kuat itu gimana? Ketika kreativitasnya tinggi, motivasinya juga tinggi. Nah, gitu. Berhubungan sangat kuat. Ketika kreativitasnya rendah, maka motivasinya juga rendah. Tuh, itu untuk pengujian yang parametrik.